Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku sekalian? Semoga dimanapun kalian berada saat ini, kalian berada dalam kondisi yang sehat ya. Hari ini kalian akan mengikuti pembelajaran PJOK dengan materi aktivitas kebugaran jasmani. Selamat belajar dan silakan Anda belajar dengan penuh semangat. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai dengan satu buah pertanyaan. Tahu tidak, apa itu kebugaran jasmani? Baik, kebugaran jasmani itu dapat diartikan sebagai kondisi seseorang di mana dia setelah melakukan aktivitas atau bekerja, dia tidak merasakan lelah yang berlebihan. Dan pada waktu berikutnya atau waktu luang di waktu berikutnya, dia masih mampu mengerjakan aktivitas atau pekerjaan lainnya. Nah, setelah kalian tahu atau mengetahui definisi kebugaran jasmani, tentunya kalian sekarang dapat menilai kepada diri kalian masing-masing apakah saya sudah termasuk atau tergolong orang yang memiliki kebugaran jasmani. Artinya, kebugaran jasmani ini betapa pentingnya untuk kita, apalagi kita sebagai orang yang produktif, orang yang aktif, ya, yang keseharian kita dihadapkan dengan beban pekerjaan yang padat. Nah, tentu kebugaran jasmani itu sangat penting. Maka dari itu, kebugaran jasmani perlu dipelihara, perlu dimiliki. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara melatih komponen-komponen kebugaran jasmaninya. Nah, apa saja sih komponen-komponen kebugaran jasmani? Yang pertama, ada yang disebut dengan daya tahan atau endurance. Yang kedua, ada yang disebut dengan kekuatan atau strength. Yang ketiga, ada yang disebut dengan kecepatan atau speed. Yang keempat, ada yang disebut dengan daya ledak atau power. Yang kelima, ada yang disebut dengan kelenturan atau flexibility. Dan yang keenam, ada yang disebut dengan kelincahan atau agility. Nah, keenam inilah merupakan bagian dari komponen-komponen kebugaran jasmani yang dapat dikembangkan untuk menjaga atau mengembangkan kebugaran jasmani dalam konteks kesehatan. Baik, sekarang mari kita bahas satu persatu mengenai komponen kebugaran jasmani. Kita mulai dari yang pertama, yaitu daya tahan atau endurance. Apa itu endurance? Endurance adalah kondisi seseorang yang mampu mempertahankan aktivitasnya secara efektif dan efisien dalam waktu yang sangat lama, dengan tanpa merasa lelah yang berarti. Jadi dalam hal ini, bila mana seseorang masih mampu melakukan aktivitas kerja ataupun olahraga dalam jangka waktu yang relatif lama, maka daya tahan atau endurance-nya bisa dikatakan bagus. Misalnya contoh, seorang pemain sepak bola, dia harus bermain selama 90 menit atau 2 kali 45 menit. Selama waktu itu, dia harus mampu tetap menjaga kondisinya, mampu melakukan permainan sepak bola dalam kondisi yang fit.
Kemudian yang kedua yaitu kekuatan atau strength. Apa itu strength? Adalah kemampuan seseorang dalam mengerahkan atau membangkitkan tegangan pada ototnya terhadap suatu beban atau tahanan. Nah, dalam hal ini, jadi ketika seseorang dia mampu melawan beban itu dengan beban yang dia terima oleh kemampuan otot yang diregangkan atau dibangkitkan, maka dia sedang berusaha untuk membangkitkan kekuatannya. Ya, misalnya contoh kita mendorong sebuah benda yang berat, misalnya mobil di jalan. Kita berusaha mobil itu akan bergerak agar bergerak ke depan dengan tentu kekuatan otot kita, mengerahkan kekuatan otot kita. Nah, ketika kita mampu atau mengerahkan kemampuan otot kita, maka di sana ada kontraksi otot. Di sana ada proses membangkitkan ketegangan otot. Kenapa? Karena ada beban yang kita hadapi, yaitu mobil yang kita dorong. Selanjutnya yang ketiga, kecepatan atau speed. Apa itu speed? Adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, artinya dalam hal ini adalah orang yang cepat itu ketika dia mampu menghemat waktu, dia mampu memanfaatkan waktu untuk melakukan aktivitas atau gerakan tertentu dengan waktu yang sangat singkat, sehingga menghasilkan sebuah kecepatan. Misalnya, seseorang antara yang berjalan dengan yang berlari tentu akan lebih cepat yang berlari. Karena kenapa? Dia berusaha untuk memperpendek waktunya. Itu dikatakan cepat. Kemudian yang keempat, daya ledak atau power. Apa itu power? Adalah kemampuan seseorang dalam mengerahkan seluruh kekuatan ototnya secara maksimal dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk melakukan gerakan yang utuh. Dalam hal ini berarti daya ledak itu dapat diartikan sebagai gabungan dari komponen kecepatan dan komponen kekuatan. Ketika itu digabung, maka akan memperoleh sebuah power. Misalnya, ketika seseorang melakukan sebuah lompatan yang tinggi untuk menjangkau sesuatu yang ada di atas, maka orang tersebut sedang mengerahkan sebuah kemampuan yang disebut power. Yang terakhir, ada kelenturan atau flexibility. Apakah flexibility? Adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi yang seluas-luasnya. Artinya bahwa orang yang memiliki kelenturan, dia akan lebih mudah melakukan gerakan karena dia memiliki ruang gerak sendi yang luas. Ditopang juga dengan elastisitas dari otot yang dia miliki. Yang terakhir adalah kelincahan atau agility. Apakah agility? Agility adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan perubahan arah dengan cepat dan tanpa kehilangan keseimbangan. Jadi artinya orang yang memiliki agility atau kelincahan yang bagus itu dia mampu melakukan sebuah gerakan yang secara tiba-tiba dia mau merubah arah. Misalnya contoh, dia berlari cepat, ya. Kemudian secara mendadak, secara tiba-tiba dia melakukan perubahan arah ke arah kanan. Set. Ya. Kemudian lurus lagi. Tiba-tiba merubah arah lagi ke arah kiri. Nah,
ketika terjadi perubahan arah itulah dia melakukan sebuah gerakan yang lincah. Ya. Tanpa hilangnya keseimbangan, dia gerakannya cepat. Ya. Itu adalah kelincahan. Nah, setelah tadi anak-anakku sekalian diberikan pemahaman mengenai definisi kebugaran jasmani, nah sekarang kita beranjak kepada bagaimana memahami atau kalian agar mengetahui contoh-contoh latihan ya yang dapat mengembangkan komponen-komponen kebugaran jasmani. Pertama, komponen daya tahan. Itu bentuk latihannya contohnya adalah dengan lari jarak jauh beberapa kilometer misalnya 2 km, 3 km, 4 sampai batas maksimal kemampuan Anda, kemampuan yang bisa dilakukan oleh pelari tersebut. Ya. Nah, artinya dengan jarak 2 km itu tentu memerlukan waktu yang lama, apalagi dengan intensitas yang tinggi. Kemudian kekuatan. Contoh latihannya adalah misalnya dengan push up, ya, dengan posisi badan telungkup, ya, ditopang dengan kedua tangan dan ujung jari kaki, kemudian kedua tangan digerakkan naik turun. Itu push up. Dimana bebannya adalah berat badan tubuh kita. Nah, ketika kita melakukan pas naik terutama, kita kan berusaha membangkitkan tegangan melawan beban yang kita terima, sehingga kita berusaha untuk mengangkat badan kita ke atas. Gitu. Kemudian kecepatan atau speed. Salah satu contoh bentuk latihannya ada misalnya jalan cepat dengan jarak misalnya 20 meter. Ya. Jalan secara cepat sampai jarak 20 meter, istirahat. Balik lagi 20 meter, istirahat. Dan itu bisa dilakukan beberapa kali pengulangan, tergantung dari kemampuan orang yang melakukan latihan. Kemudian daya ledak atau power. Nah, ini kan tadi disampaikan dalam definisinya itu daya ledak ini ibaratnya adalah penggabungan antara dua komponen, yaitu kecepatan dan kekuatan. Maka salah satu contoh bentuk latihannya adalah squat jump, ya, squat jump. Jadi gerakannya adalah kita bertebu dengan kedua kaki, dibuka selebar bahu, kemudian badan diturunkan dengan berporos di kedua lutut, ya. Kemudian diangkat kembali ke atas dengan ada loncatan. Itu squat jump. Kemudian ada kelenturan atau flexibility. Nah, salah satu contoh latihannya adalah dengan melakukan peregangan, misalnya peregangan statis, ya. Dalam beberapa detik diregangkan, ditarik, misalnya 10 detik, kita hitung 1, 2, 3 sampai 10. Kemudian terakhir ada kelincahan atau agility. Ya, salah satu bentuk latihannya yang bisa dikembangkan atau dilaksanakan adalah lari bolak-balik dengan kecepatan penuh. Lari sprint misalnya 5 meter, ya, jaraknya jangan terlalu
panjang, pendek saja. Nah, misalnya 5 meter, dia berlari sprint, pas sudah sampai 5 meter dia balik segera mungkin dengan gerakan yang seolah-olah mendadak. Kemudian balik lagi tanpa henti. Misalnya targetnya 4 balik atau 6 balikan. Jangan terlalu banyak, disesuaikan dengan kemampuan si pelarinya. Nah, itu adalah contoh ya, beberapa bentuk latihan berdasarkan komponen-komponen kebugaran jasmani yang ingin dikembangkan atau ingin dilatih.